Halo guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys. Trik biar suami kalian makin cinta, makin sayang, sesibuk apapun, kalian harus memperhatikan suami kalian. Mengapa guys kayak gitu? Karena kalian tahu waktu awal suami kalian mau menikah dengan kalian, waktu pacaran, suami itu jujur ngomongnya. Tujuan menikah itu biar ada yang menyayangi, biar dimanja sama istrinya. Kalau bobo ada yang nemenin, kalau perutnya lapar ada yang masakin, kalau lagi sakit ada yang mijetin, baju pada kotor ada yang nyuciin gitu guys. Jadi kalian tahu kan awal-awal tujuannya seorang laki-laki menikah, dan kalian itu senang suami kalian ngomong kayak gitu. Bahkan kalian itu seneng banget karena suami kalian itu mau manja-manjaan sama istrinya gitu. Namun bedanya pas menikah ya guys, seorang istri itu kepengennya istri yang dimanja. Bener gak guys? Tonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah keluarga. Biar keluarga kalian itu hidupnya bahagia selalu dan romantis selalu, walaupun sudah tua, walaupun sudah punya anak banyak. Yaitu ada triknya guys. Kalian harus mengerti, karena seorang laki-laki itu guys sudah punya cita-cita. Di saat kepengen menikah, biar ada yang memperhatikan, biar selalu manja sama pasangannya, dan biar ada yang menyayangi. Kalau sakit ada yang mijetin, kalau lapar ada yang masakin. Kalian juga tahu tujuannya seorang laki-laki itu menikah, ya kepengennya diperhatikan sama istrinya. Karena laki-laki itu jujur guys, dalam waktu kalian pacaran, awal-awal pacaran, seorang laki-laki itu mengatakan ingin menikah tujuannya satu, biar disayang, biar dimanja sama istrinya. Jadi seorang istri harus paham, harus mengerti, dan emang kewajibannya seorang istri itu kayak gitu guys. Sesibuk apapun, secapek apapun, seorang istri harus memperhatikan suaminya, harus menyayangi suaminya, harus menjaga suaminya, harus menghormati suaminya. Dijamin guys, kalau kalian selalu sayang, selalu memperdulikan suami kalian, insya Allah rumah tangga kalian akan adem ayem, rumah tangga kalian akan selalu harmonis. Karena laki-laki itu guys butuhnya satu, kasih sayang, lemah lembut itu guys. Karena seorang laki-laki itu guys kepengennya selalu dimanja. Mengapa guys? Karena laki-laki itu waktu pertama belum menikah ya guys, dia selalu kuat, dia selalu mandiri, dia tidak manja seperti perempuan waktu belum menikah. Karena seorang laki-laki itu biasanya dididik sama orang tuanya, laki-laki itu tidak boleh manja, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus strong, karena kalian itu mau menafkahi anak orang gitu guys. Orang tuanya itu tegas ya guys, biar anaknya itu kuat dan bisa mandiri. Makanya laki-laki itu jarang yang manja sama orang tuanya. Dan kalau seorang wanita itu biasanya ya guys, sebelum menikah dia itu selalu manja, dia itu selalu males, dia itu selalu kepengennya disiapkan sama
orang tuanya. Jadi guys, kalian harus tahu dan kalian harus siap-siap. Kalau kalian sudah mau menikah, kalian harus mengerti, harus belajar dewasa, harus bisa strong, harus bisa kuat, harus bisa seperti Wonder Woman, harus kuat. Dalam keadaan apapun kita harus siap siaga untuk melayani suami kalian, anak kalian. Walaupun di saat kalian sakit, kalian tetap harus melayani anak dan suami. Itu guys bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tujuannya satu, menikah itu ingin dimanja sama istrinya. Jadi kalian harus tahu dan paham. Dan laki-laki itu aslinya gampang banget guys. Kalau seorang istri itu tidak pernah marah, seorang istri itu lemah lembut dan selalu menerima, tidak pernah ngomel-ngomel. Kalau suaminya dapat penghasilannya sedikit, alhamdulillah bersyukur. Kalau dapat penghasilan banyak, alhamdulillah bersyukur. Dan seorang istri itu bisa hemat, bisa mengatur keuangan. Suami dijamin akan klepak-klepak dan selalu cinta dengan pasangannya. Ini benar loh guys. Jadi kalian belajarlah hidup sederhana kalau kalian mau menikah. Bukan sederhana untuk kekurangan ya guys. Insya Allah kita itu tujuan menikah ingin keluarga itu bersatu dan hidup bahagia selamanya. Yaitu kita harus belajar hemat, karena kalau boros itu nanti hidupnya berantakan. Jadi kalau kita hidup hemat itu guys, insya Allah masa depan tertata, masa depan itu akan terjamin. Karena kita punya anak itu harus dikasih pendidikan yang tinggi supaya anak itu hidupnya terjamin juga guys. Jadi kalau kita anaknya jadi orang itu, insya Allah hidupnya anak kita itu enak pas dia menikah. Jadi kita harus belajar bersyukur ya guys, dan belajar menerima, tidak boleh boros. Janganlah kalian iri dengan tetangga kalian. Janganlah kalian iri dengan orang yang sudah sukses. Karena kesuksesan mereka itu kalian tidak tahu betapa lelahnya waktu berjuang sebelum sukses. Jadi kalian juga harus mengerti, tidak boleh kalian itu membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain. Kalian harus menerima kekurangan pasangan kalian. Dan kalian tidak boleh saling menyawang, karena kalian tidak tahu, walaupun mereka itu hidupnya banyak hartanya, tidak tahu bahwa mereka itu hidupnya aslinya bahagia, karena kalian tidak serumah dengan mereka. Jadi intinya ya guys, hidup kebahagiaan itu bukan dari harta. Hidup kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri. Karena kalau kita kepengen bahagia itu guys, mudah banget aslinya guys. Bahagia itu sederhana. Ciptakan keluarga rukun, itu dijamin bahagia. Contohnya ya guys, kita selalu
ada masalah itu ngobrol dengan baik, tidak boleh marah-marah. Kalau pasangan kalian lagi ada masalah atau lagi marah-marah, kita tidak boleh ikut emosi. Rangkul pasangan kalian, peluk pasangan kalian, ucapkan dengan kata-kata lemah lembut. Insya Allah nanti pasangan kalian juga akan nurut. Terus ya guys, kita itu hidup di dalam rumah tangga ya guys, biar rumah tangganya tetap harmonis. Itu guys, diciptakan setiap hari guys, dengan anak-anak kita, suami kita selalu komunikasi. Ajaklah anak kita, suami kita sering ngobrol, sering kumpul, terus sering makan berdua dengan pasangan kalian, atau sering makan bersama anak-anak kalian. Kita setiap hari harus makan bareng bersama keluarga, anak dan suami ya guys. Kita harus bareng makannya. Dan di saat kalian juga harus bisa menyempatkan diri untuk makan berdua khusus dengan pasangan kalian. Mengapa guys? Karena pasangan kalian juga butuh berdua dengan istrinya. Karena seorang laki-laki itu guys butuh kasih sayang dan perhatian full sama istrinya. Makanya kalian harus ajak ya seminggu sekali keluar makan bersama suami kalian, biar suami kalian itu senang. Dan di saat pasangan kalian itu lagi keadaannya sakit, kalian harus mengerti tidak boleh ngomel-ngomel untuk mencari duit. Peluklah suami kalian dengan kehangatan. Uruslah suami kalian dengan lemah lembut, walaupun dia itu tidak mencari duit karena dia lagi sakit. Itu guys, dijamin suami kalian itu makin cinta, makin sayang sama kalian. Kalian itu jangan egois, setiap hari bertengkar itu terus menerus masalah ekonomi. Kalian itu harus punya solusi. Di saat ekonomi kalian itu berantakan, kalian harus bisa mengatasinya. Contohnya, kalian bekerja tidak apa-apa, walaupun kalian sudah punya suami, bantu suami kalian bekerja. Dan berjualan di rumah juga guys, gak apa-apa, bantu ekonomi suami kalian. Jadi intinya kalau suami kalian usahanya lagi bangkrut atau suami kalian usahanya itu lagi seret rezekinya, seorang istri boleh membantu suaminya. Apa aja guys usahanya, yang penting halal. Dan seorang suami itu harus belajar legowo dan menerima. Di saat usahanya lagi bangkrut, istri boleh membantu, jangan egois, jangan gengsi. Dan kita itu setiap hari ciptakan dengan kebahagiaan ya guys. Karena kebahagiaan itu mudah banget guys. Kita bercanda dengan pasangan kita. Kita katakan rindu dengan pasangan kita. Kita katakan cinta dengan pasangan kita. Insya Allah guys, pasangan kita itu akan senang guys. Dan kalian harus tahu ya guys, kalian itu harus bersyukur punya suami. Karena guys, pahalanya itu banyak banget di suami. Mengapa guys? Karena kita kalau mengurusi suami, alhamdulillah dapat pahala.
Kita senyum setiap hari sama suami, alhamdulillah dapat pahala. Kita mengurusi anak di rumah, masak buat suami, buat anak, alhamdulillah dapat pahala. Kita mencuci baju suami, nyapu lantai, ngurusin rumah, alhamdulillah dapat pahala. Jadi kalian itu harus bersyukur jadi wanita guys, karena ladang surga itu banyak banget guys. Jadi mencari pahala itu di dalam rumah tangga aja guys. Yang penting kita ikhlas, insya Allah kita dapat surga. Jadi kita itu yang jadi seorang istri harus bersyukur, karena pahala itu banyak sekali ada di suami guys. Kita memandang suami kalau lagi tidur, alhamdulillah dapat pahala. Kalau melihat suami terus kitanya itu senyum, dapat pahala. Kalau suami lagi tidur terus dicium, alhamdulillah dapat pahala. Suami mau bobo, kita menawarkan, alhamdulillah dapat pahala guys. Jadi pahalanya banyak banget guys. Jadi ayo guys, kita menikah itu harus bersyukur dan harus ikhlas, karena kita nanti dapatnya surga. Dan sholat 5 waktu harus tepat.